Ya, balik lagi kita bersama dengan Pak Wayan Mustika ya. Ya. Masih menjawab konsultasi masalahnya teman-teman Pak Wayan. Ya. Namanya Mbak Ica Pak Wayan. Ini seorang Ya. ibu rumah tangga Pak Wayan. Suami selingkuh dengan perempuan yang sudah bersuami. Dalam tanda kurung diguna-guna Pak. Aku, suami dan perempuan selingkuhan itu adalah teman SMP dan SMA. Suami main judi online, suami tidak royal, perhitungan dalam keuangan, tidak jujur tentang income-nya. Aku dan suami LDR setahun lebih beda kota. Karena pekerjaan suami pulang seminggu sekali dan suami tidak mengizinkan aku ikut dia. Dia lebih memilih untuk LDR, selingkuhannya ada di kota yang sama dengan suami. Dan LDR juga dengan suaminya. Mereka ngekos sebelahan. Tapi suami sembunyiin selama ini aku taunya suami nginep di rumah dinas. Sebulan yang lalu kami bertengkar dan suami playing victim. Dia cari-cari kesalahanku. Bahkan sampai tidak mau kasih uang gajinya lagi. Dia habiskan untuk judi online. Kalau dia pulang ke rumah, aku bersikap sewajarnya tapi dingin. Nah, 2 minggu yang lalu aku kecelakaan kondisi patah tulang bahu sebelah kiri dan saat kecelakaan pingsan, kepala terbentur. Sekarang masih pemulihan, alhamdulillah sudah mulai membaik. Semenjak kejadian kecelakaan itu, aku minta uangnya dan aku mulai mencairkan suasana, melupakan amarahku, dan bersikap hangat lagi dan memaafkannya. Sekarang hubungan kami sudah membaik, hanya sebatas itu. Tidak ada jaminan suami meninggalkan selingkuhannya, dan lainnya masih tetap sama. Belum jujur tentang keuangan, belum tentu berhenti judol, belum mengizinkan aku untuk pindah menyusul suami. Pertanyaannya, Pak Wayan, bagaimana agar suami bisa berubah? Menjamin tidak selingkuh lagi dengan perempuan itu. Dan perempuan lainnya menyesali perbuatannya, meratukan istrinya. Suami biar bisa royal, jujur tentang income-nya, tidak main judi online lagi, dan tidak LDR lagi, gitu ya. Apa benar itu guna-guna dan bagaimana membersihkannya? Itu gimana tuh? Pak Wayan tuh kayaknya kompleks banget ya. Di mana-mana itu. Ada 3 hal yang menggoda kita, harta, tahta, dan cinta. Mau level apapun kita. Ya, kemudian yang seringkali dijadikan kambing hitam itu guna-guna. Padahal tanpa guna-guna pun orang bisa tergoda. Betul ya. Mau yang level paling bawah sampai level paling tinggi, orang tergoda di harta, tahta, dan cinta tadi. Ada yang tergoda di harta dengan memakai jalan pintas seperti judi online gitu. Atau dengan cinta bisa jalan pintas, bisa jalan LDR, yang jalannya Tresno Jalarang Suko Kulino gitu. Iya. Karena sering-sering dekat, atau mungkin karena CLBK gitu. Pernah ingat di masa kecil gitu. Dan itu semua orang bisa mengalami itu kalau dia tidak bisa mengendalikan diri. Jadi kalau pertanyaannya tadi, apakah saya bisa mengubah suami saya? Bisa kalau dia memiliki kesadaran bahwa dia telah melakukan kesalahan itu. Kalau dia nggak sadar, dia nggak bisa. Tapi ada cara juga yang membuat orang itu sadar. Misalnya apa? Ketika seseorang berbuat buruk kepada orang lain, tapi orang yang diperlakukan buruk tetap tidak melawan, tetap tenang, tetap hangat gitu misalnya, di situ biasanya orang tidak menemukan alasan penguat untuk untuk membela diri. Ya, ini yang sering terjadi misalnya. Nggak, maksudnya gimana? Misal gini, misal si pasangan yang diselingkuhi itu, dia justru menunjukkan sikap yang sangat marah bagus gitu ya. Itu justru malah memunculkan kesadaran, oh nggak ada istri paling baik kecuali istri. Gitu maksudnya. Iya. Gini, kenapa orang pergi keluar rumah? Misalnya pada saat listrik mati, orang pergi keluar rumah. Karena walaupun seluruh listrik mati, setidak-tidaknya di luar rumah itu ada cahaya bulan, cahaya bintang. Tapi begitu cahaya bulan yang indah, cahaya bintang yang cukup menerangi malam itu kalah oleh cahaya di dalam, orang kembali masuk ke kamar. Jadi kalau di dalam tambah gelap, orang walaupun di luar juga gelap, dia akan menikmati yang di luar. Gitu. Nah, hal yang sama tadi dalam kehidupan rumah tangga. Kalau orang pergi mencari cahaya kecil-kecil di luar, gitu, mungkin karena sempat ada konflik di dalam yang membuat kehidupan mereka gelap. Maka satu-satunya jalan adalah panggil.
ke dalam, kembali ke rumah dengan menciptakan rumah yang penuh cinta, yang penuh kehangatan, yang penuh cahaya. Nanti orang akan balik ke dalam. Orang menyesal meninggalkan rumahnya yang hangat itu. Tapi ketika misalnya di dalam tambah gelap, ya tambah gelap gitu, orang pasti akan tambah menjauh. Jadi kalau orang awalnya coba-coba dulu nih, ketemu pasangan lain di luar, coba-coba dulu. Dan ternyata pasangannya marah, tambah konflik. Nah, dia punya alasan untuk memperkuat lagi di luar itu. Kenapa? Di luar saya mendapatkan kesenangan. Kesenangan cicip-cicip itu tadi. Di dalam tambah buruk situasinya. Nah, senang dia. Nah, tapi ketika dia melihat, oh, pasanganku sebenarnya mungkin tersakiti. Nah, di situ jiwanya tersentuh. Nah, kita tidak bisa mematikan ego orang dengan ego. Nggak bisa. Matikan ego orang dengan jiwa. Makanya dalam kisah Mahabharata sudah dikatakan, yang bisa membunuh Resi Bisma bukan Arjuna. Arjuna simbol dari pikiran. Bisma itu tak terbunuh. Tapi yang bisa membunuh Bisma adalah Sri Kandi. Wanita tetapi berkelamin laki-laki. Artinya apa? Yang tidak laki-laki, tidak perempuan. Jiwa itu adalah seperti itu masalah sifatnya. Tidak laki-laki, tidak perempuan. Maknanya adalah jiwa. Jiwa. Jadi perilaku, kata-kata, pemikiran yang datang dari jiwa itu akan meluluhkan orang yang keras seperti apapun. Tapi kalau dilawan dengan ego, dia punya tandingannya gitu. Itu yang saya mau ceritakan. Kalau di Pandawa ada Arjuna, di Kaurawa ada Karna gitu. Atau dilawan dengan selingkuh balik gitu gimana, Pak? Nah, itu sama-sama gelapnya. Oh, sama-sama gelapnya. Nanti sama-sama punya pembenaran untuk melakukan hal yang sama gitu kan. Ya. Tapi kalau kemudian kita geser misalnya ke karma gitu, bisa jadi kan itu karena karma juga. Bisa jadi di masa lalu. Iya, even tidak di masa lalu, tapi kemudian semuanya kan energi gitu ya. Berselingkuh dengan pikiran dan perasaan kan bisa juga. Bisa Mas Hendra. Makanya tadi saya bilang itu, ketika ini melakukan karma buruk, lalu yang di rumah juga karma buruk, dalam arti marah-marah, tidak terima dan sebagainya, itu kan karma buruk juga. Tapi kalau yang di dalam tenang, di dalam tidak membalas gitu. Saya jadi teringat ini, Mas Hendra. Ini ada seorang ibu. Dia cerita langsung sambil kita dengerin ketawa-ketawa. Ibu ini sudah umur lah di atas, hampir 60-an lebih lah. Terus suaminya merasa istrinya itu tidak mau bisa melayaninya secara fisik lagi. Iya. Kenapa? Bukan apa-apa, karena si istri sudah nggak kepingin lagi umur 60-an. Sampai kemudian si istri bilang, kamu cari aja di luar gitu, selingkuh aja. Malah nggak mau dia. Malah nggak mau, karena apa? Merasa bersalah dia begitu kan. Itu disuruh nggak mau. Gitu. Ya, tapi ketika dia halangi, kamu nggak mungkin. Maka dia akan membalas dengan kata mungkin. Saya bisa kok. Gitu. Saya bisa kok. Nah, itu yang kita lakukan, Mas Hendra. Jadi selalu jawabannya adalah jangan melawan gelap dengan gelap. Oke. Itu aja sih kuncinya. Lawanlah gelap dengan cahaya. Gitu aja. Baik. Nah, sekarang dari Pak Budi nih. Assalamualaikum. Saya mau titip pertanyaan dan nasihat Pak Wayan Mustika. Ya. Ini fan-nya Pak Wayan semua. Saya setiap mau makan selalu berdoa seperti yang agama ajarkan. Tapi setelah saya menyimak videonya Pak Wayan di Ngaji Roso, saya tiap makan saya berdoa secara Islam dan saya tambahkan cuplikan kata yang Pak Wayan ucapkan tiap beliau mau makan. Walaupun tidak sama persis dengan doa beliau dalam berdoa makan, intinya mohon sampaikan pada Pak Wayan kata doa yang saya tiru dari beliau, mohon diizinkan untuk saya terapkan setiap saya mau makan. Ya mungkin kalau bahasa ulama Islam mohon pengijazahan untuk diri saya biar kedepannya menjadi keberkahan untuk kehidupan saya sehari-hari gitu ya. Wah doanya panjang banget gitu, tapi minimal Pak Wayan bisa spill deh kebiasaannya saat makan gitu. Ya kalau saya makan paling saya diam sejenak, Mas Hendra. Tidak menunjukkan diri saya sedang berdoa. Gitu. Diam sejenak. Di dalam batin saya mengatakan, Tuhan terima kasih untuk berkah-Mu hari ini. Gitu. Izin aku
izin hamba memasukkan berkah-Mu ke dalam diri hamba ini lagi. Semoga ini memberi manfaat. Semoga ini energi yang masuk ini bisa kugunakan untuk kebaikan juga. Ya, itu yang saya sering pakai, Mas Hendra. Ya. Dan nggak apa-apa kan dimodif sama teman-teman? Modif boleh, boleh. boleh. Boleh ya. Artinya kita harus yakin bahwa setiap makanan yang kita makan itu berasnya ditanam, padinya dengan penuh cinta, dengan penuh energi, semangat kerja, penuh pengabdian gitu. Pengabdian pada kehidupan. Yang masak juga memberi pengabdian dengan rasa cinta. Kalau dia tidak mencintai pekerjaan yang memasak, hasil masakannya nggak akan enak. Yang menyajikan juga membawa dengan penuh cinta, nggak sembarangan pasti dia membawanya. Dan ketika kita mengunyah pun kita harus penuh cinta. Dan yang terpenting adalah ketika makanan yang kita makan sudah jadi energi, jangan sampai dia tidak keluar menjadi energi pengabdian penuh cinta pada kehidupan. Ya, makanya saya sering juga malam-malamnya minta maaf, Mas Hendra. Terima kasih atas segala berkah-Mu hari ini. Terima kasih sudah menjaga aku. Terima kasih sudah menuntun hamba ketika membagikan ilmu yang Kau miliki. Karena saya merasa tugas saya sekarang sama Mas Hendra ini kan hanya tukang antar ilmu gitu. Bukan punya saya, bukan punyanya Mas Hendra juga, bukan punya siapa-siapa. Ini punyanya beliau semua. Saya hanya mengantarkan kepada jiwa-jiwa yang diizinkannya untuk mendengarkannya. Bahwa jika ada yang salah cara saya mengantarkan, maka saya minta maaf. Tapi jika benar cara saya menyampaikannya, semoga ilmu itu yang masuk ke dalam pikiran dan jiwa dan perasaan orang-orang yang mendengarnya, itu menjadi jalan bagi Tuhan untuk memberi kesembuhan, memberi kesehatan, memberi ketenangan dan pertumbuhan kesadaran spiritual dan kesemestaan kepada jiwa-jiwa yang juga ada dia di dalamnya. Gitu. Jadi ketika saya menyampaikan ini, Mas Hendra, saya merasa yang saya lakukan adalah mempersembahkan. Saya nggak bisa mempersembahkan makanan. Dulu ketika jadi dokter, saya mempersembahkan obat untuk menyembuhkan tubuh yang sakit, jiwa yang sakit. Sekarang saya menyembuhkan dengan kata-kata. Dan kata-kata bukan ciptaan saya. Pengetahuan, kata-kata, itu ciptaan semesta. Saya hanya membagikannya. Membagikannya kembali, mempersembahkannya kembali kepada dari mana dia berasal. Gitu. Ya. Dan teman-teman yang ingin bikin pertanyaan buat Pak Wayan untuk next ya ke depan, nanti silakan aku kirim nomornya Mas Heru ya. Mas Heru itu salah satu teman yang mengelola Ngaji Roso Peduli ya. Jadi nanti lewat Mas Heru gitu. Nah, pertanyaan selanjutnya dari Mbak Dwi, Pak Wayan. Ya. Assalamualaikum Mas Heru, nama saya Dwi dari Gunung Kidul. Gunung Kidul ya. Itu pertanyaan Mas buat Pak Wayan. Yang pertama, saya itu kalau ketemu orang yang saya kenal juga sering ketemu, intinya kalau dia sering ketemu orang yang baru dikenal tuh deg-degan, panik, gelisah, ada sedikit rasa takut, terus keluar keringat banyak. Kalau aku diajak ngobrol kadang grogi, terus kadang nggak bisa jawab atau bingung mau jawab apa gitu. Itu membuat saya nggak nyaman. Tapi kalau orang yang nggak saya kenal justru nggak apa-apa. Yang kedua, saya punya masalah rambut rontok dan sangat mengganggu sekali ketika memasak. Kadang-kadang di makanan ada rambutku, di rumah banyak rambutku. Saya kepengin sembuh Mas gitu. Gimana Pak Wayan? Cewek deh. Cewek lah. Oh, oke. Mbak Dwi namanya. Oh, Mbak Dwi ya? Iya. Saya nggak dengar tadi namanya gitu. Ya, jadi dia berdebar ketika ketemu orang yang dikenal, apa bukan dikenal? Yang dikenal. Oke. Mungkin dia mengalami sebuah peristiwa di mana dia merasa apa yang dikenal dari dirinya oleh orang yang dia kenal itu membuat dia nggak nyaman. Dia belum menerima kekurangan, kekurangan, keburukan atau peristiwa-peristiwa buruk yang pernah dia alami, yang mungkin dikenal sama orang lain, sehingga dia takut jangan-jangan aku ditanya lagi tentang hal ini sama orang ini gitu, karena dia kenal dengan aku. Tapi begitu ketemu dengan orang yang tidak dikenal, dia pasti tidak akan menanyakan hal-hal yang sifatnya pribadi ini. Kan kita sering kali kayak gitu Mas Hendra. Kalau kita merasa diri kita secara utuh dikenal sama orang, kita ketemu orang itu takut ditanyain hal-hal yang sifatnya pribadi gitu. Sehingga berdebar lebih dulu. Nah, caranya adalah belajar menerima diri kita apa adanya. Oke. Itu lagunya
lagunya siapa namanya? Saya lupa. Kok lupa ya saya namanya? Pokoknya itulah ya. Iya. Lagunya saya suka sekali. Tiba-tiba saking seringnya saya mengucapkan nama itu saya lupa. Itu lagunya bagus, lagu utuh itu. Dira Sugandi. Mbak Dira Sugandi. Dengerin lagunya bagus sekali. Karena itu pengalaman pribadi beliau katanya. Yang lagunya dia pergi ke depan cermin. Lalu di sana dia belajar menerima dirinya utuh. Lagunya bagus sekali. Syairnya dibuat sama Mas siapa lupa saya. Siapakah kamu yang di depan cermin? Apakah kabarmu selama ini? Bagus sekali. Dia mempertanyakan dirinya sendiri. Karena dia lama nggak menyapa dirinya. Jadi mungkin kita lama nggak menerima diri kita apa adanya. Gitu. Sehingga yang kita butuhkan adalah belajar menerima diri kita apa adanya. Nanti kalau kita sudah terima, ya sudah, aku punya masa lalu yang buruk, yang aku terima apa adanya. Mau ditanya, ya akan aku ceritakan apa adanya, sebagaimana aku menerima diriku. Ya, kalau sudah demikian, kita akan lebih tenang menghadapi orang yang ketemu dengan kita, yang kenal sama kita, aman-aman aja. Gitu. Itu yang pertama, Mas Hendra. Yang kedua tadi, rambut rontok dia. Iya, rambut rontok. Ya, saya juga, obat banyak kan ya? rambut saya rontok juga gitu. sebelumnya, Mas Hendra. Terus? Akhirnya ya saya pakai beberapa produk yang itu. Pak Putu dulu pernah bikin Spatis, tapi sekarang udah lama nggak dipakai. Saya pakai produk-produk yang ada dijual itu bagus ya, nggak rontok, tetapi nggak rontok lagi, tapi memang sudah agak jarang sih. Agak tumbuhnya jarang, tapi sekarang tumbuh juga. Baby hair-nya cuman namanya kecil-kecil kan. Ya saya harus terima juga apa adanya gini. Iya. Ya kalau masak biar nggak ada rambut ya tentu pakai apa namanya? Penutup kepala. Penutup kepala. Kape itu mau rontok apa enggak, pakai aja tutup kepala itu. Oke. Nah, selanjutnya dari Bu Neneng Tarmin. Saya itu kalau lagi meditasi, lagi sholat, lagi dikir, itu nggak bisa fokus lama, Mas Hendra. Itu hanya bisa sebentar-sebentar, pikirannya udah kemana-mana. Nanti saya alihkan ke fokus lagi dan setiap harinya pikiranku kemana-mana terus. Bagaimana ya solusinya supaya pikiran nggak kemana-mana gitu, Pak? Apa namanya? Dulu ketika kita belajar naik sepeda itu, kita jarang bisa lama-lama tegak, lurus atau seimbang. Iya. Cepat ke kiri, cepat jatuh ke kanan. Itu ketika kita baru belajar. Lama-lama kita akan terbiasa. Bahkan setelah sekian lama kita terus berlatih, kita bahkan bisa berdiri, diam, ngerem di lampu merah tanpa turun. Nah, itu kan orang yang sudah ahli. Gitu. Nah, jangan paksakan diri kita seahli orang-orang yang sudah lama berlatih. Di biksu-biksu biara Shaolin itu kan nggak pernah berhenti berlatih dia. Ya, semakin banyak kita punya pemikiran, pasti akan semakin banyak pula dia masuk menjadi ingatan kita untuk diingat juga. Gitu. Nah itu sebabnya dalam ajaran samadhi itu ajaran menuju meditasi yang mendalam itu, ada 20 hal yang harus kita latih juga dalam urusan kehidupan ini. Kurangi konflik sama orang lain, kurangi berpikir buruk tentang kehidupan ini. Nah ketika kita kurangi konflik dengan orang lain, kurangi berpikir buruk, dan selalu mudah menerima semua apa adanya, kita nggak akan pikirkan apa-apa lagi, Mas, ketika kita merem gitu. Kalau sudah kita, ya sudahlah, oke, semua baik-baik saja gitu. Kalau sudah demikian, sekali merem aja kita sudah, segini aja kita sudah nggak mikirin apa-apa, Mas. Sudah, gitu. Langsung fokus kepada apa yang mau kita dengar gitu. Sesederhana itu sebenarnya. Tapi karena sepanjang hari terlalu banyak kita renungkan misalnya, ngelihat orang demo, kita mikirin demo. Ngelihat orang macet, kita mikirin macet. Semua kita pikirin. Pada saat kita menjamkan mata untuk meditasi, ya muncul lagi semua yang kita pikirkan tadi itu. Karena itu terlanjur kita simpan kan, untuk dipikirkan gitu. Ya, tugas kita berlatih untuk tidak terlalu memikirkan hal-hal yang bukan urusan kita gitu. Terlalu banyak kepo yang membuat kita kesulitan konsentrasi. Satu pertanyaan terakhir dari teman-teman. Itu dari Mbak Apriani, Pak Wayan. Orang yang digariskan perjalanan hidupnya jadi orang baik, jahat, dan lain-lain, pemberi, pencuri, pembunuh, itu free will ataukah takdir jalan hidup?
Bila memang garis jalan hidup atau digariskan menjadi orang buruk, apa hukum tabur tuai masih berlaku? Sedangkan yang menjadikan tokoh jahat itu adalah Tuhan sendiri gitu. Gimana tuh pokoknya? Ya, tidak ada orang dilahirkan untuk baik atau buruk. Semua orang dilahirkan netral-netral aja gitu. Oke. Tapi kemudian lingkunganlah yang mengajarnya. Ya, lingkunganlah yang mengajarinya. Singa memang diciptakan untuk menjadi pemangsa. Tapi kalau dia dibesarkan dengan cara bukan oleh kehidupan liar, dia berbeda. Ya, kucing sama anjing juga basicnya dia harusnya bermusuhan karena sejak di alam liar dia demikian. Tapi ketika dia dibesarkan oleh orang, dipelihara oleh orang yang membuat mereka akrab, mereka jadi baik-baik aja. Anjing, kucing, tikus, gitu bisa baik-baik aja mereka gitu. Ya, kenapa? Karena mereka dibesarkan di lingkungan yang penuh cinta seperti itu. Nah, jadi orang yang berubah menjadi buruk, berubah menjadi jahat, itu kan karena pengaruh parenting masa kecilnya, lingkungan tempat dia bertumbuh. Itu. Makanya para Kurawa, ya, para Kurawa dalam kisah Mahabharata itu kan lahir dari ibu Gandari yang menutup mata dan ayah yang buta. Jadi sifat-sifat yang disebut Duryudana, dur itu jauh. Sifat-sifat yang disebut Korawa itu lahir dari kegelapan. Itu yang dimaksud. Sementara para Pandawa itu lahir dari para dewa. Jadi sifat-sifat terang lahir dari kehidupan yang penuh terang gitu. Penuh cahaya. Nah, jadi kalau kita punya anak dibesarkan dengan perilaku-perilaku orang tua yang diteladaninya memiliki cinta, dia akan hidup seperti itu. Ya. Kecuali setelah dia lepas dari orang tuanya, ketemu lagi lingkungan yang membuat dia berubah. Jadi bukan karena faktor dia membawa ini, karena di alam sana dia sudah dibersihkan. Di sini dia tidak sebagai karma, dia di sini tidak diciptakan untuk menghasilkan karma buruk, tapi untuk mungkin menerima karma buruk yang pernah dia lakukan. Jadi alam neraka ini, alam manusia ini, alam tempat kita menebus karma buruk masa lalu, bukan untuk melakukan karma buruk. Bahwa kemudian ada orang-orang yang melakukan karma buruk kepada kita, memang sudah disiapkan tempat-tempat mereka yang memang baru tumbuh menjadi manusia ada di situ. Gitu. Ya, seperti itu Mas Hendra. Oke. Nah Pak Wayan, terakhir untuk menghidupkan ketuhanan di dalam diri itu tipsnya apa sih? Sebenarnya sudah, kalau di Hindu ya, ada mantra. Kalau di Tantra mungkin Siwoham, akulah siwa, akulah siwa, akulah siwa, gitu misalnya. Terus kalau di Islam mungkin setiap kita melakukan sesuatu kita mengatasnamakan Tuhan. Bismillahirrahmanirrahim. Kan mengatasnamakan Tuhan. Kalau sudah mengatasnamakan Tuhan kan sebenarnya kita mengajak diri kita untuk menghidupkan kesadaran Tuhan dalam diri kita. Saya rasa seperti itu sebenarnya Mas Hendra. Nah kalau seperti kayak Sadguru itu Pak Wayan kan sering dia ngajari pakai mantra gitu ya untuk ada yang Nah itu tuh sebenarnya esensinya apa Pak Wayan? Kalau itu kan alam semesta ini tercipta dengan energi suara. Yang gelombang suaranya terdengar seperti suara itu Mas Hendra. Hong. Kalau di Jawa kan dia menjadi hong. Hong. Nah, ketika kita ingin tubuh kita mengalami getaran-getaran yang selaras, kita teruskan getaran alam semesta besar ini ke dalam semesta kecil dengan menggetarkan kata-kata yang sama. Sebenarnya tujuannya begitu Mas Hendra. Ya, dengan Om. Jadi kita menjadi seperti energi suara penciptaan alam semesta ini. Ya. Kalau di Bali orang menyertakan lagi simbol lain berupa gelang 3 benang itu. Itu 3 benang itu sebenarnya AUM. Aum juga artinya supaya apa? Ada siklus yang abadi, yang tetap, siklus penciptaan, pemeliharaan, peleburan yang netral, yang tenang di dalam diri kita, yang terus berlangsung. Itu harapannya sebenarnya dengan kata-kata itu. Baik, Pak Wayan, terima kasih banyak ya atas pencerahannya ya. Makasih banyak ya Pak Wayan. Ya, Mas.